Ya, bagaimana informasi terbaru dari penanganan kasus ini pemirsa? Kami ajak Anda berbincang dengan AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Selamat malam, Bu Nurma. Halo, selamat malam Mbak Ken. Ya, Bu Nurma, mungkin kami ingin tahu lebih dahulu, Bu. Saat ini bagaimana kondisi pelaku, seorang remaja yang masih berusia 14 tahun ini? Ya, kondisinya sekarang berada di unit PPA Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk sementara ini memang keadaannya masih shock ya Mbak. Jadi memang selalu menangis, kemudian bengong. Nah itu yang sekarang masih terus kita dalami. Ini apa-apa saja yang menjadi motifnya. Tapi untuk sementara ini masih demikian adanya Mbak. Masih menangis, shock. Jadi tadi juga kita sudah mendatangkan tantenya, kemudian dari kakeknya untuk menenangkan ya untuk anak berkonflik dengan hukum ini Mbak yang diduga yang melakukan Oke, itu dengan Mbak. kondisi seperti itu artinya belum adakah keterangan yang kemudian bisa digali dari pelaku ini, Bu? Iya, untuk sementara ini belum ada, Mbak. Jadi semoga secepatnya penyidik dapat menggali ya motif yang ada. Yang kita harapkan sekarang kita berdoa semoga ibu dari anak tersebut bisa selamat, kemudian bisa kita mintain keterangan secepatnya, Mbak. Karena memang saksi yang masih hidup adalah salah satunya ibunya itu, Mbak. Oke. Lalu bagaimana dengan saksi-saksi lain yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Apa saja, Bu, kemudian fakta yang mungkin sudah bisa dikumpulkan hingga saat ini? Ya kalau fakta sementara ini memang dari security sudah kita mintain keterangan, kemudian dari tetangganya juga ini kita lagi berlangsung minta keterangan. Ya itu hanya melihat kemudian dari keterangan itu ya kita kumpulkan untuk memperjelas kasus yang terjadi, Mbak. Gitu. Oke. Hanya melihat kemudian dari saksi security yang melihat tadi keluar kemudian mencari barang bukti rupanya sudah ada di luar rumah. Nah, itu yang kita kumpulkan sekarang Mbak semuanya Mbak. Oke. Untuk juga saksi-saksi pasti kita cari terutama dari keluarga ibu, kemudian dari bapak dan keluarga dari yang jelas mengetahui keadaan anak yang berkonflik dengan hukum ini. Oke. Bu Nurma, apakah juga terhadap pelaku ini sudah dilakukan pemeriksaan psikologis, Bu? Ya, tadi dari Asosiasi Psikologi Forensik juga sudah mendatangi anak tersebut juga. Kemudian dari kita cek urin, Mbak. Jadi cek urin itu kita lakukan setelah kita amankan, kita cek urin hasilnya negatif, ya, negatif tidak memakai narkoba. Oke. Bu, Gitu, Mbak. polisi ini juga sudah melakukan olah TKP. Apa saja kemudian temuan di lapangan atas peristiwa ini? Ya dari yang ada kita mengambil yang jelas di situ ada rambut ya, kemudian juga bercak darah, terus baju yang berlumuran darah, kemudian yang jelas alat yang sebagai barang bukti yang kita temukan di jalan tadi Mbak. Jadi itu rupanya setelah kita tanya, walaupun untuk sementara ini memang dibawa keluar kemudian dilempar tidak jauh dari rumah TKP. Oke, dengan olah TKP yang dilakukan, keterangan dari sejumlah saksi, apakah juga sudah cukup bisa membuat polisi ini menemukan apa motif dibalik tindakan pelaku ini, Bu, yang masih berusia 14 tahun? Ya, kalau untuk sementara ini motifnya masih tetap digali, Mbak, karena memang harus jelas motif yang terjadi. Ya, kita harus betul-betul secara betul-betul memeriksa, yang terutama dari anak yang berkonflik dengan hukum yang sekarang kita amankan. Oke. Lalu ke depan bagaimana penanganan hukum yang akan dilakukan terhadap remaja berusia 14 tahun ini, Bu, yang kemudian tega melakukan tindakan cukup keji ya terhadap orang tua, ayah, nenek, dan juga ibunya?
Ya, kalau untuk sementara ini setelah kita melakukan berita acara pemeriksaan tentunya, kemudian juga memeriksa saksi-saksi, lanjut nanti pasti barang bukti yang menjadi bukti terang bahwa apakah memang melakukan atau dan yang lain-lain, Mbak. Jadi kita harus tetap mendalami. Nah, kemudian nanti peradilan anak yang pasti ini yang berlaku karena memang di bawah umur ya. Karena umurnya kelahiran 2010 berarti sekarang 14 tahun. Berarti di bawah umur, Mbak. Peradilan pidana anak yang jelas diterapkan di eh, kejadian ini. Oke, baik, kita tetap nantikan bagaimana nanti penanganan yang dilakukan pihak kepolisian atas peristiwa ini. Terima kasih AKP Nurma Betul. Dewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Bu. Dan pemirsa, Malam. kami ajak Anda melihat bagaimana saat ini di lokasi kejadian bersama rekan kami Leo Chandra di sana. Leo, silakan. Ya, selamat malam Kenan dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, baru saja terjadi pembunuhan seorang anak remaja yang tega membunuh ayah dan juga nenek kandungnya serta melukai ibu kandungnya. Saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa bagaimana untuk kondisi terkini di perumahan Taman Bona Indah di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, di mana terlihat seperti di layar kaca Anda bahwasannya saat ini pihak kepolisian sudah memberikan garis polisi di area pagar rumah, dan jika bisa dibantu oleh kameramen saya untuk memperlihatkan kepada Kenan dan juga pemirsa TV One bahwa ini adalah merupakan bercak darah di mana sebelumnya pihak security komplek perumahan ini juga sempat menemukan keadaan ibu dari pelaku korban ini yang berinisial AP yang berusia 40 tahun ini bersimbah darah yang mencoba untuk meminta bantuan, dan juga Kenana ingin mengajak Anda untuk melihat lebih jelas lagi bercak darah di area tetangga dari rumah tersebut. Dan juga bahwasannya memang diketahui pelaku ini membunuh ayah yang berinisial APW yang berusia 40 tahun dan juga berinisial RM yang merupakan nenek kandung dari pelaku yang sudah berusia 69 tahun. Kemudian remaja yang berusia 14 tahun ini berinisial MAS. Dan pihak kepolisian sendiri memang masih sampai saat ini menanyakan terkait dengan apa motif sebenarnya pelaku MAS ini tega membunuh ayah kandung dan juga nenek kandungnya serta melukai ibu kandung tersebut, dari anak tersebut. Dan memang sampai saat ini juga pihak dari security yang kami coba untuk tanyakan terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya, namun pihak security memang tidak memberikan keterangan apapun kepada kami, kepada awak media. Begitu Kenana, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari lokasi kejadian di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.